Ya, kita mulai. Untuk yang di dalam ruangan, itunya dikecilkan, volumenya dinolkan, atau di udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqihna fi dinihil qawim wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa ba'd. Ketua Dewan Dakwah Jawa Barat Ustadz Rainul Balad serta Atim selaku penyaji dan para asatid pengurus Dewan Dakwah Jawa Barat yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di kantor sekretariat Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan serta kesempatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu semua kita bisa hadir ya dalam agenda kajian kitab usul dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya, rahmatnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada panutan kita, pemimpin Islam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, sampai kita selaku umatnya mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Ikhwati iman rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah hari ini kita mengawali kajian kitab ya, kitab yang dipakai yaitu kitab Usulud Dakwah yang disusun oleh Dr. Abdul Karim Zidan ya, dan insya Allah akan mudah nanti akan dikupas tuntas kalimat demi kalimatnya oleh Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Atim. Insya Allah nanti pembahasannya akan dilengkapi dengan pembahasan teori dan praktek baca kitab. Jadi untuk kita yang akan bersama-sama mengkaji kitab ini, di samping kita akan mendapatkan ilmu tentang usul dakwah, metode-metode terkait ilmu dakwah. Nah, di samping itu juga kita akan mendapatkan ilmu terkait bahasanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Dan insya Allah semua kita yang berkumpul di tempat ini, baik yang offline maupun online, insya Allah dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, namun sebelum mengkaji kitab usul dakwah ini, mungkin alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu untuk kajian kitab ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita lanjutkan, mungkin ada mukadimah terlebih dahulu. Ada sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan sedikit program Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat, wabil khususnya dalam program kegiatan kajian kitab usul dakwah ini. Untuk itu kepada Ustadz Muhammad Rainul Balad selaku Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu
min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Alhamdulillah sore hari ini kita sama-sama bisa bertemu di Sekretariat Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga melalui media Zoom bagi saudara-saudara yang melalui media Zoom. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para istri-istri Nabi, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Iwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwa kajian Kitab Ushul Dakwah adalah bagian dari hasil rapat kerja Dewan Dakwah Provinsi yang kita laksanakan 2 bulan yang lalu. Dan insya Allah hari ini mulai realisasi kajian pertama. Ya, tentu ini adalah merupakan program kerja Dewan Dakwah dalam rangka melaksanakan visi misi Dewan Dakwah. Ya. Dalam hal ini tentu melaksanakan fungsi Dewan Dakwah sebagai pengawal akidah, penegak syariat, kemudian penguat ukhuwah, kemudian solidaritas, dan juga mendukung keutuhan NKRI. Insya Allah dalam 1 bulan ini kajian kitab kita ini akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Atim LC, ya. Beliau salah seorang pengurus Dewan Dakwah di bidang dakwah di Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat. Dan ini akan rutin setiap hari Selasa kedua dan keempat. Jadi bagi yang berkesempatan bisa hadir Sekretariat Dewan Dakwah setiap pekan kedua dan 4 hari Selasa sore, boleh hadir langsung bertatap muka dengan Ustadz kita, juga bisa dialog, dan juga tentu juga ada pengarahan terkait baca kitabnya juga. Selain itu perlu kami informasikan juga nanti ada satu kajian lagi yang dipimpin oleh Ustadz Dani, ya, yaitu kajian tentang harokah hadamah, ya. Apakah mau pakai kitab apa belum tahu, ya, atau mau pakai kitab kehidupan saja, ya. Kalau harokah hadamah itu karena membedah aliran-aliran yang menyesatkan di lapangan. Dan ini kenapa kita lakukan, karena satu dan lainnya saling terkait. Untuk itu saya selaku Ketua Dewan Dakwah mengapresiasi, ya, yang setinggi-tingginya atas berlangsungnya kajian hari ini yang dimulai dengan Kitab Ushul Dakwah ini, dan tentu mohon support dari semua pihak, ya, supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya. Kita harapkan kalau pengurus Dewan Dakwah Kota Kabupaten yang dekat bisa hadir langsung, ya. Kalau yang jauh atau jamaah yang lain bisa dengan melalui Zoom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya, wabil khusus kepada Ketua Bidang Dakwah dan juga krunya yang hari ini bisa melaksanakan kajian kita melalui offline dan juga online, ya. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Roin yang sudah menyampaikan mukadimah atau kata sambutannya. Baik, dan selanjutnya mungkin saya selaku moderator atau pembawa pemandu acara pada kajian kitab sore hari ini. Untuk itu kepada para peserta, mangga silahkan baik yang online maupun offline untuk dibuka, yang punya kitabnya barangkali bisa dibuka kitabnya, bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Dan bagi yang belum punya, silahkan untuk dibuka file PDF yang sudah kami share di grup WhatsApp, atau barangkali mungkin nanti ada yang menginginkan dari kitab aslinya, boleh nanti bisa dipesan ke admin, ya, kepada admin yang ada di grup WhatsApp. Baik, kita langsung saja
persiapkan jiwa dan raganya untuk sama-sama mengkaji dari kitab Usul Dakwah yang disusun oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal para dai ya untuk kita semua, khususnya dalam program dakwah-dakwah kita ke depan. Baik, langsung saja kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Atim LC, kami persilahkan untuk menyampaikan kajian kita pada sore hari ini. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah. Doa sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui bertatap muka langsung, yaitu tepatnya di sekretariat Dewan Dakwah Jawa Barat, ataupun yang melalui online ya via Zoom. Yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Jawa Barat ya, saya Doi Imam Barat, serta jajaran para pengurus dakwah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kajian kitab usul dakwah di pertemuan pertama ya, perdana. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk meningkatkan keilmuan dan juga komitmen kita ya di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya banyak para asatidz yang lebih tinggi ya ilmunya. Hanya di sini saya keamanahan ya untuk menyampaikan materi ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang keliru bisa memberikan koreksi. Dan insya Allah dengan kajian kitab ini harapannya menjadi bekal bagi para dai semua untuk meningkatkan kemampuan kita ya di dalam berdakwah. Ya, sebagaimana yang kita tahu misalnya dalam kitab Fiqh Dakwah yang ditulis oleh Imam Muhammad Nasir, di situ berkali buku yang sudah terkenal dan sebetulnya bagi aktivis dakwah di Indonesia ini adalah buku wajib ya yang harus dibaca sebagai bekal bagi para dai ya, yaitu Fiqh Dakwah. Di dalam buku Fiqh Dakwah itu dikatakan bahwa di antara bekal bagi dai itu selain persiapan mental, ya persiapan mental, yang kedua persiapan ilmiah, ya, mempersiapkan ilmu. Dan di antara persiapan ilmiah itu adalah kemampuan untuk tafaquh fiddin, mendalami agama. Ya, sehingga Muhammad Nasir dalam kitab Fiqh Dakwah itu mengharuskan dai untuk memiliki kemampuan ya ilmu alat, yaitu bahasa Arab ya, untuk menggali literatur sumber rujukan Islam. Ya, begitu. Karena bagaimana kita bisa mendakwahkan Islam ini kalau kita tidak menguasai gitu ya perangkat ya alat-alat untuk menggali sumber Islam. Jadi apa yang mau kita sampaikan? Di sisi lain, para musuh-musuh Islam juga ya mereka menggunakan ini gitu. Ya, bahkan kalau kita lihat orang-orang liberal ya, orang-orang sekuler itu ya mereka sekarang itu trennya udah mengkaji kitab.
Ya, kalau kita aktivis dakwah tidak meningkatkan kemampuan kita, ya, ketika kita berdakwah, umat apa namanya akan melihat kepada orang yang mungkin disangkanya lebih mampu gitu untuk mengkaji kita. Ya, sedangkan kita ya tidak melakukan itu. Sehingga kita khawatirkan umat ini dapat terbodohi gitu ya oleh orang-orang liberal, sekuler, ya bahkan juga aliran-aliran sesat yang lain gitu kan, mana mereka menggunakan kajian kitab itu untuk mengelabui umat. Nah, sehingga dengan alasan itu menjadi penting bagi kita semua untuk secara serius ya mempelajari ini. Ya, insya Allah kitab yang kita kaji ini adalah kitab usul dakwah yang tentu bagi orang-orang yang sudah terbiasa di dalam pergerakan ini tidak asing lagi. Ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan, seorang ulama besar ya. Beliau seorang ahli fikih, banyak kitab-kitabnya dalam bidang ilmu fikih hukum ya. Dan juga beliau seorang apa namanya ulama mujahid gitu ya. Ya, di mana ini adalah kelebihan ya ketika orang bisa menggabungkan antara berjihad dengan tinta gitu ya, dengan tinta dan juga berjihad dengan darah ya. Karena Islam ini kan diperjuangkan, ditinggikan melalui tintanya para ulama dan darahnya para syuhada. Ya, jadi ketika ada ulama yang berkumpul di dalam dirinya itu keilmuannya sekaligus itu adalah mujahid, seorang mujahid yang turun di medan apa namanya perjuangan ya, itu menjadi kelebihan tersendiri. Nah, maka insya Allah menjadi penting bagi kita untuk mengkaji kitab ini ya, terlebih kita di Dewan Dakwah ini memang apa namanya solusi yang selalu kita tawarkan dan juga selalu kita syiarkan adalah dakwah ya. Jika kita perlu mengilmui lebih dalam tentang dakwah ini begitu. Dan kalau tidak salah di apa namanya sudah cukup lama kitab usul dakwah ini juga pernah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dan kalau tidak salah itu diberi kata pengantar juga oleh Muhammad Nasir. Ya, cuman saya belum mendapat ya kitab terjemahannya itu. Ya, itu saya kira menarik kalau dibaca bagaimana. Jadi Muhammad Nasir juga memberikan pengantar bagi kitab usul dakwah itu. Ya, yang artinya kita bisa menangkap bahwa Muhammad Nasir sendiri memberikan rekomendasi ya bagi kitab ini ya. Ya, dan si kitab ini saya ditulis dan ini cocok bagi para dai yang sambil mempelajari cara membaca kitab ya, bagaimana menerapkan teori-teori apa namanya kaidah ya, khususnya utamanya nahwu shorof di dalam membaca Arab Gundul ya, kitab Gundul. Insya Allah ini ringkas ya bahasanya ya, tapi apa namanya langsung kepada inti ya pembahasan, jadi memuat intisari dari ilmu dakwah ini. Nah, sebelum kita masuk ke mengkaji kitabnya, mungkin sebagaimana yang sudah apa namanya disampaikan di dalam brosur ya. Jadi kajian kita dilengkapi pembahasan teori dan praktek ya membaca kitab. Jadi saya akan mengulas sedikit terlebih dahulu tentang bagaimana ya cara membaca kitab gundul itu. Ya, yang tentu saja pembelajarannya butuh waktu yang lama, tapi paling tidak ada kunci-kunci gitu ya untuk memahami ya bagaimana sebetulnya caranya, triknya di dalam membaca kitab. Ya, kebetulan saya juga sudah menulis buku ya. Jadi bagi yang mau memiliki bisa ya, insya Allah. Metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul. Ya, jadi dalam buku ini
saya menuangkan ya bagaimana langkah untuk bisa membaca Arab gundul. Ya, karena ada juga orang yang mempelajari teori nahwu sorof, ya, tetapi ketika membaca kitab Arab gundul tetap saja tidak bisa ya menerapkan teori itu, ya kan? Ya, jadi maka dengan alasan itu perlu ya diketahui bagaimana teori-teori itu menjadi suatu langkah ya, ya di dalam membaca dan memahami Arab gundul. Ya, jadi makanya belajar itu tidak hanya teori, jadi sambil dengan praktek. Ya, triknya seperti apa, lalu kemudian dipraktekkan. Nah, jadi sebelum kita membahas isi ya di kitab ini, kita perlu membahas terlebih dahulu cara membacanya, sambil kita menerapkan teori-teorinya. Nah, secara ringkasnya dalam buku saya yang saya tulis ini, langkah untuk bisa membaca Arab gundul itu hanya diperlukan 3 langkah saja. Ya, hanya diperlukan 3 langkah. Ya, yang pertama ya adalah mengetahui bentuk kata atau sigot. Ya, karena yang namanya bahasa itu pertama kali terdiri dari kata